Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya teman-teman, yaitu belajar membuat ini ya, undangan website menggunakan Google Site. Untuk kemarin kita sudah membahas di bagian awal ya, ini sangat penting ya, perlu teman-teman pelajari juga. Kalau teman-teman belum pelajari silahkan cek di playlist, yaitu membahas mengenai bagian awal. Sekarang adalah bagian yang kedua, yaitu bagaimana sih cara insert link atau tombol, lalu fitur Google Maps sama fitur foto galeri sama setting publikasi. Tentunya ini adalah fitur-fitur yang akan kita pakai ketika kita mau membuat undangan website menggunakan Google Site. Oke, yang pertama yaitu adalah insert link atau tombol. Untuk link atau tombol ini biasanya kita gunakan mungkin ya ketika kita memerlukan link Google Map atau link donasi atau link konfirmasi WA. Lah itu kita perlu nambahkan link atau tombol. Untuk caranya cukup mudah teman-teman ya. Cek pada bagian sisipkan ya, insert atau sisipkan, lalu pilih yang namanya tombol. Ya ini teman-teman ya, yang namanya tombol itu ada di sini. Ini adalah tombol. Nah, ketika kita klik ya, klik enter coba bisa enggak? Bisa ya. Kita batalkan dulu, kita klik dulu ya. Di sini kita klik ya, maka akan muncul menu sisipkan tombol seperti ini ya. Untuk nama ini silahkan diberi nama misalkan konfirmasi WA, ini contoh ya, konfirmasi WA, lalu linknya misalkan saya yang ambil ini, copy, nah kalian paste di sini linknya ya. Nah, misalkan link WA ataupun link yang lainnya itu kalian bisa masukkan di sini, setelah itu klik sisipkan. Nah, maka akan muncul konfirmasi, tombol konfirmasi WA seperti ini. Nah, di sini ya, ini diisi ya. Lalu kita bisa mengeditnya di sini, edit seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menggeser ya di sini. Kalau warna merah berarti kan awalnya di sini ya teman-teman. Ketika kita geser di sini merah, ini maksudnya tidak bisa. Taruh di sini lah itu bisa. Lepas, nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa memindahkan semuanya juga. Oke, batal ya. Kita geser sini juga bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oh, ini saya undo ya. Kegeser semua. Oke, seperti itu ya teman-teman, yaitu bagaimana cara menambahkan tombol atau insert link ini nanti sangat-sangat penting. Biasanya konfirmasi WA ataupun menambahkan link lainnya, menambahkan misalkan membuat cover lalu buka undangan, nah itu kita perlu menambahkan tombol. Bonus selanjutnya yaitu fitur Google Map. Ya, tentunya di undangan yang kita undang perlu namanya Google Map ya. Untuk di Google yang namanya punyanya Google ya, Google Map itu sudah bisa include di sini ya, teman-teman. Nah, tinggal kita kalau ini ada enggak ya, kita klik, coba klik. Di sini peta ya. Misalkan teman-teman mau menambahkan ya, kalian sisipkan saja misalkan ini ya. Holder seperti ini, klik and drag taruh sini misalkan seperti ini. Kalian bisa menggesernya ini juga seperti ini. Kita klik ini, nah kita perbesar ke sini juga bisa, misalkan seperti ini. Oke, lepas. Nah, di sini misalkan peta seperti ini ya. Lalu kalian klik bagian ini plus, kita klik plus ini lalu pilih peta. Atau kalau melalui tombol sisipkan itu pada bagian peta di sini. Tapi kalau yang melalui di sini nanti tempatnya tidak teratur kadang-kadang ya teman-teman. Jadi langsung aja melalui sini, yang penting buat layoutnya dulu, blokir kontennya dulu, lalu tinggal klik saja di sini, lalu pilih yang mau dimasukkan. Nah, di sini peta. Di sini kalender juga bisa ya. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, pilih peta ya. Kita lalu masukkan lokasi ya. Untuk lokasinya peta saya, coba peta saya. Temukan ya. Oke, coba misalkan di sini Google Map, coba Google Map seperti ini.
Lalu kita buka Google Map-nya. Oke, kita buka Google Map ya teman-teman ya. Kita buka Google Map, lalu pilih tempat lokasi kita ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan lokasi pasti ya, silahkan teman-teman share lokasi di WA, setelah itu dibuka ya. Setelah dibuka, pasti ketika share lokasi gitu ya, ini contoh ya, ketika share lokasi pasti akan ada tampilan seperti ini ya. Di bagian sini adalah share lokasinya. Kebetulan di sini ada lokasinya, jadi akan ada seperti ini. Tetapi kalau share lokasi tetap nanti tetap ada di sini. Lalu kalian ambil kode yang bagian bawah, ya bagian bawah, pilih yang ada tulisannya kode-kode seperti ini. BWCH plus D9 seperti itu ada. Walaupun kalian share lokasi, walaupun belum ada lokasi di sini itu nanti tetap ada. Pilih yang ada kodenya ini, kalian copy, salin to kode, setelah itu kalian masukkan di sini ya, pilih peta, lalu paste di sini, paste, lalu telusuri ini. Nah, maka akan ada tanda pin di peta ini. Misalkan awalnya di sini ya. Ini saya enter. Nah, maka akan seperti ini, lalu pilih. Itu ya teman-teman. Jadi kalian harus share lokasi dulu, lalu ngambil kodenya, yang ngambil kodenya yang ada di bawah, yang ada WWCH atau apalah, setiap orang sama setiap lokasi ya, sama. Ya, kalian copy yang bagian itunya. Ini adalah kodenya. Lalu kalian tulis di sini. Maka nanti Google Map yang ada di sini akan menunjukkan lokasi yang sudah kalian pilih. Itu. Ini peta, lalu saya taruh, ini bukan peta ya, zona lokasi. Zona lokasi. Seperti ini. Mudah sekali bukan? Kalau di Canva ini tidak bisa ya teman-teman. Di Canva kita hanya bisa menyertakan link. Nah, lalu kalau teman-teman ingin nambah link ya, tombol, kita klik tombol, nama misalkan lihat Google Map, Sebenarnya di sini sudah ini ya, sudah support sih, tapi kan kadang-kadang orang perlu menunjukkan lokasi ya, maka kita perlu menambahkan link Google Map. Lalu masuk ke sini, kembali ke atas ya teman-teman, lalu pilih bagikan, setelah itu pilih ini, link untuk berbagi, klik salin. Kalau sudah, lalu di sini kalian paste di sini, lalu sisipkan. Nah, kan di bawah ini kalian geser ke atas saja ke sini. Nah, lihat Google Map seperti itu. Jadi di sini ada, lalu di sini juga ada. Oke, itu ya untuk menambahkan Google Map. Lalu untuk oh ya tadi kalender juga ada ya. Kita tambahkan kalender di bawah sini aja. Insert fitur kalender ya. Oke, selanjutnya adalah foto galeri. Untuk di sini kita juga bisa menambahkan galeri sesuai dengan keinginan kita. Mulai menggunakan fitur ini ya, ini atau lebih saya lebih suka menggunakan fitur carousel gambar ya. Di sini teman-teman, ini ada carousel gambar. Kita pilih yang ini, klik ya. Klik ini dulu, klik tempatnya dulu teman-teman. Tempatnya saya di sini aja. Lalu pilih carousel gambar, lalu pilih tambahkan gambar. Pilih atau upload gambar ya. Misalkan saya pilih gambar. Ini kalau teman-teman gambarnya sudah ada di Google Drive. Tapi kalau belum ada, ya misalkan saya belum ada ya kalian pilih upload ya. Di sini saya contohkan misalkan wedding 1:1. 1:i ini ya. Ini 1:1 ukurannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, ini enggak 1:1 ya. Oke, misalkan saya pilih ini. Lalu pilih ini, kita pilih-pilih lah ya. Ini video. Pilih ini 4 ya, lalu pilih sisipkan. Oke, di sini ada 4 gambar. Nah, kita bisa menambahkan teks di sini ya, misalkan tambahkan ini tambah teks misalkan rumah kami misalkan ini. Lalu ini ditambahkan juga, diklik tambah teks, misalkan di sini
Misalkan lamaran seperti ini. Oke. Lalu klik sisipkan. Nah, kalau yang carousel gambar ini berupa slide ya teman-teman. Nah, seperti ini kita perkecil aja ya. Perkecil seperti ini. Oke. Nah, kita klik ini setelan ya. Setelan untuk mengatur ya. Lalu di sini ada setelan lagi, setelan. Nah, ini kita klik mulai otomatis. Kecepatan transisi pilih aja yang menengah lambat ya. Ini saya contohkan cepat biar kelihatan kalau ada transisi. Yang jelas mulai otomatis. Ya ini kalau teman-teman mau menghilangkan titik ya ini dihilangkan. Cepat kita perbarui. Nah, maka pada bagian ini nanti ya kita coba preview ya. Nanti ketika kita publikasi misalkan oke, kita publikasi nanti aja ini biar seperti ini dulu aja ya. Ini intinya kita menambahkan slide foto. Di sini ada deskripsinya, lalu ada slide-nya, maksudnya slide itu berjalan gitu ya. Berjalan ganti-ganti seperti itu. Oke, itu untuk menambahkan fitur ya. Menambahkan fitur foto galeri ya. Kalau dibanding Canva, kalau di Canva kan statis. Intinya diam saja gitu ya. Kalau di sini kita bisa membentuk seperti slide, jadi bisa bergerak-bergerak. Oke, selanjutnya fitur kalender. Untuk menambahkan fitur kalender itu nanti kalendernya kita tambahkan di sampingnya countdown ya, atau hitung mundur. Untuk hitung mundur kita bahas di video selanjutnya, fitur doa, countdown, musik nanti ada sendiri. Oke, untuk kalender kalian klik saja. Oh iya, kita juga bisa menambahkan placeholder. Placeholder itu kosongan ya. Diklik, nah maka akan nambah kosongan. Kita hapus saja. Nah, untuk kalender itu ada di bagian sini teman-teman ya, kalender. Klik kalender. Nah, lalu kita tambahkan misalkan kalender saya ya. Kalau teman-teman perlu menambahkan kalender nanti perlu setting-setting lah ya. Nah, misalkan undangan digital, misalkan birthday ya, anniversary lah, kalian perlu menyeting ya. Kalian perlu menyeting. Misalkan hari libur Indonesia, sisihkan. Nah, tetapi untuk kalender ini, kalau kalian ingin menggunakannya, ya, itu nanti perlu disinkronkan ya, seperti ini. Kalender tapi nah ini ya, kalender ini secara seperti ini ya, maksudnya enggak seperti yang kita harapkan, yang seperti Google Calendar seperti itu ya. Jadi seperti ini ya saya rasa kurang pas lah ya kalau tampilannya seperti ini loh ya. Ya nanti kita update ya kalau misalkan ada tampilan yang lebih bagus ya. Jadi ini untuk nambahkan kalender biar teman-teman tahu saja misalkan teman-teman nanti ada countdown acaranya misalkan tanggal 7 misalkan ada akad nikah, misalkan tanggal 18 ada resepsi, misalkan tanggal 21 ada ngunduh manten, misalkan kalau ada mungkin tiga acara ya, 2 atau 3 atau lebih, itu pakai ini oke-oke saja, bagus ya. Maksudnya ada tampilannya seperti ini. Tapi kalau hanya 1 atau 2 ya mending nggak usah, karena kita sudah nanti dibantu dengan fitur countdown atau ini ya, hitung mundur ya. Ini opsional ya, opsional. Bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman enggak. Kalau bagus ya dipakai, kalau teman suka ya dipakai, kalau enggak dipakai enggak apa-apa. Kita close saja, kita undo saja ya, biarkan untuk bukti kita sudah bahas gitu ya. Oke, selanjutnya fitur kalender sekarang setting publikasi. Untuk publikasi kalian klik yang bagian sini ya teman-teman. Sini ada publikasi ya. Nah, ini ada publikasi, klik publikasi, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini alamat webnya. Nah, ini ya teman-teman lihat di sini situs.google.com view lalu domainnya misalkan Naruna
Naruto Hinata. Seperti ini. Ya boleh ya. Kalau seperti ini boleh. Kalau misalkan merah itu enggak boleh. Misalkan nah ini enggak boleh terlalu pendek ya, enggak boleh. Naruto. Misalkan ini boleh. Maaf ya sudah digunakan Hinata. Ya, kalau biasanya rekomendasinya kita pakai nama, enggak pakai dan ya teman-teman. Karena nanti bacanya kode dan itu. Jadi Naruto strip Hinata. Nama manten oh sudah ada. Naruto Hitana gitu ya. Nah, seperti ini. Ya nanti seperti ini ya nanti linknya. Kalau teman-teman ingin custom domain ya diklik ini domain custom. Kalau custom domain tentu akan berlangganan ya. Oke, pemudah orang lain mengunjungi Anda dengan domain Anda. Ya, nggak usah di skip aja. Siapa yang dapat melihat situs Anda? Klik lola ya. Nah, ini pengaturannya akses umum ya. Siapa saja di internet dapat menemukan dan membuka. Hanya draft dibatasi. Ini dimaksudnya kalau siapa saja memiliki link. Nah, ini jangan ya. Siapa saja di internet yang memiliki link dapat mengedit ini jangan. Dibatasi saja ya. Jadi ini bersifat dibatasi. Lalu ini pilih yang publik ya. Siapa saja di internet dapat menemukan dan membuka. Nah, kalau sudah klik selesai. Selesai. Jadi siapa yang dapat melihat ini siapa saja. Jadi kalau ini linknya kita share, semua orang bisa melihatnya ya. Kalau enggak gitu nanti enggak bisa ngelihat ya. So, kayak gitu aja ya. Oke. Ini bisa diaktifkan, bisa enggak. Tapi kalau untuk bersifat hanya sementara ini enggak usah. Enggak usah diaktifkan. Minta mesin telusur untuk tidak menampilkan situs saya. Minta mesin telusur publik untuk tidak menemukan saya. Jadi ini saya centang biar orang lain tidak menemukan. Jadi undangan ini memang khusus dibagikan kepada orang-orang yang kelas, teman satu angkatan seperti itu. Kalau ini tidak aktif atau tidak dicentang, maka semua orang yang nemu bisa hadir ya. Maka dari itu ini kita centang saja. Jadi ini tidak untuk publik. Kalau sudah klik publikasikan. Oke, klik lihat. Oke, ini masih amburadul ya, karena konsep dasar ya, perlu teman-teman pelajari. Oke, kita cek mana slide-nya tadi ini ya. Ini slide-nya terlalu cepat ya. Ini tanggalannya juga ada. Kita bisa scroll-scroll, kalau banyak agenda boleh-boleh aja, tapi kalau sedikit alangkah baiknya mending nggak pakai, langsung pakai countdown saja. Seperti ini teman-teman ya. Oke, itu tadi teman-teman ya, yaitu bagian 2, yang bagian awal sudah, bagian 2 membuat undangan website menggunakan Google Sites. Ya, ini fitur yang nanti pasti akan digunakan kalau kalian menggunakan Google Sites. Itu silahkan teman-teman coba. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.